Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kurang lebih pertemuan antara pertemuan 5 dan 6 kita masih bisa melakukan pembelajaran tentunya teman-teman semuanya, yaitu terkait dengan multimedia 1, di mana minggu kemarin kita mempelajari multimedia di mana ada videografi dan ada yang kita bahas yaitu 3 poin, diantaranya praproduksi, produksi dan pasca produksi. Baik teman-teman semuanya, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah mengenai produksi, dan apabila nanti waktunya masih ada, nanti saya lanjutkan ke pasca produksi, karena di minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa itu produksi, praproduksi ya. Nah, di sini kita kalau minggu kemarin itu sudah membahas mengenai videografi, kemudian presentasi video itu apa, dan jenis video apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian kita membahas tentang langkah-langkah dalam sebuah membangun sebuah proyek videografi maupun sinematografi. Kita kemarin sudah, ini adalah tema dan sinopsis pengembangan ide, penyampaian peralatan, SDM dan lokasi. Saya minta untuk masing-masing kelompok atau perwakilan dari masing-masing kelas, jadi misalkan kelas 2B, ya berarti nanti setidaknya pada minggu ini jenengan sudah menyerahkan nama-nama kelompok dulu, dan kemudian minggu depannya lagi saya tagih untuk tema dan sinopsisnya harus sudah ada, sama persiapan terkait dengan penyiapan peralatan dan SDM dan lokasi ini harus sudah ada semuanya. Itu ya teman-teman semuanya, karena ini waktunya juga udah mepet, kita harus segera action untuk ke lapangannya. Baik teman-teman semuanya, karena minggu kemarin masalah praproduksi itu sudah kita bahas, maka kita langsung lanjut ke produksi, dimana di dalam produksi ini nanti ada namanya perekaman ya. Perekaman, dimana perekaman itu ada banyak model. Ada yang dinamakan long shoot, yaitu pengambilan secara keseluruhan ya, dari keseluruhan tubuh, dari kepala sampai dengan kaki. Gambar diambil dari jarak jauh, seluruh objek terkena hingga latar belakang objek. Jadi semua latar belakangnya itu kelihatan semuanya. Itu namanya long shoot. Jadi dari jarak jauh untuk mengambil objek, baik dari aktornya dan juga dari latar belakangnya juga. Jadi latar belakangnya itu harus kelihatan semuanya. Kemudian ada namanya yang kedua, ada namanya full shoot atau FS. Apa itu full shoot? Yaitu pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai dengan kaki, tapi tidak memperhatikan bedanya long shoot dengan full shoot. Ini tidak memperhatikan objek dari latar belakang, intinya seperti itu.
Kemudian ada namanya medium long shoot atau MLS. Apa itu? Gambar diambil dari jarak yang wajar sehingga jika misalnya terdapat 3 objek, maka seluruhnya akan terlihat. Bila objeknya 1 orang, maka tampak dari kepala sampai dengan lutut. Ini adalah medium long shoot. Jadi misalkan ada 3 objek itu berada dalam satu frame, itu dinamakan medium long shoot. Itu ya teman-teman semuanya. Tentunya teknik dari ketiganya ini juga sangat susah untuk pencahayaannya ya. Di long shoot ini juga sangat susah untuk pencahayaannya. Kalau outdoor itu yang menjadi permasalahan ketika terik matahari atau mataharinya berada di atas kepala, dalam artian sejajar dengan ketika jenengan berdiri, misalkan jam 12 siang, itu nanti akan lebih susah. Dan yang susah lagi itu posisinya pagi atau sore, itu misalkan dinamakan jadi seolah-olah gambar itu ya nggak kelihatan, apa namanya, saya kalau lupa, shadow atau apa ya istilahnya. Jadi itu nanti itu akan yang membuat susah kita. Jadi harus ada alat bantu lighting yang bekerjanya ekstra. Tapi kalau long shoot seperti ini sebenarnya kalau misalkan tidak mengenai objek itu bisa ada di sampingnya dan ditembakkan ke objek. Misalkan di sini ada apa namanya, orang berdiri, ya udah berarti di sampingnya sini dan sampingnya sini ditembakkan ke arah objeknya ini bisa. Kemudian kalau misalkan di full shoot ini biasanya kebanyakan diambil di jarak 5 meter ya, 3-5 meter teman-teman semuanya. Ini nggak jadi masalah saya rasa, apalagi indoor, modelnya indoor kayak gini, lightingnya lumayan bisa membantu. Kemudian yang selanjutnya kalau MLS ini juga sama, kisaran 3-5 meter. Kalau misalkan menggunakan DSLR yang kit biasanya 1855, itu batas maksimumnya adalah 5 meter. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 meter kita harus mendekati objek. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada mid shoot atau MS. Apa itu mid shoot? Menunjukkan mulai bagian kepala sampai dengan pinggul. Ukuran mid shoot berfungsi untuk menunjukkan siapa yang sedang melakukan aksi. Jadi konsepnya lebih ke situ ya. Siapa yang sedang melakukan, istilahnya memberikan detail aktor, itu adalah menggunakan mid shoot. Kemudian ada medium close up, ada MCU ya, menunjukkan mulai bagian kepala sampai dengan bahu. Ini merupakan standar pengambilan gambar dalam wawancara. Biasanya dalam wawancara itu ada wartawan-wartawan kayak gitu, atau bisa juga disebut dengan reporter, itu mengambil gambarnya dengan medium close up. Biar apa? Objek yang ada di sebelahnya ini kelihatan, latar belakang yang ada di belakangnya ini kelihatan, menandakan situasi, kondisi, dan keberadaan si objek. Itu memberikan ketegasan, sifatnya seperti itu. Kemudian yang objeknya itu adalah figur untuk memperjelas
siapa sih yang ngomong dan lain sebagainya, itu menggunakan teknik medium close up. Kemudian yang terakhir adalah pada close up. Apa sih close up? Gambar diambil jarak dekat dalam merekam suatu subjek atau objek yang tengah melakukan aksi. Maka teknik close up berfungsi untuk memfokuskan sebuah aksi yang tengah dilakukan. Hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya mukanya saja atau sepasang kaki yang bersepatu baru dan lain sebagainya. Itu nanti tekniknya seperti itu teman-teman semuanya. Dan nanti di sini saya juga menekankan bahwasannya untuk pembuatan storyboard nanti langkah-langkahnya seperti ini. Jadi di peta-peta seperti ini, kemudian dikasih keterangan. Ya. Tapi nanti saja kalau misalkan sudah ada pembagian tugasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah gerakan kamera. Ada banyak teknik atau gerakan kamera yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah panning. Panning itu adalah gerakan ke kanan dan ke kiri. Itu adalah panning. Kemudian di sini ada namanya ke atas dan ke bawah. Ke atas ke bawah itu ada namanya tiling. Dari tiling ini nanti kita bisa subkan bahwasanya ke atas itu tilt up dan ke bawah itu adalah tilt down. Gitu ya. Panning itu ke kanan dan ke kiri. Ya, kalau misalkan jangan pengen mengingat dengan mudahnya, pening gitu ya, pusing, jadi ke kanan dan ke kiri. Kemudian tilt up, tilt down, ke atas dan ke bawah, up dan down, itu ke atas dan ke bawah. Itu ada teknik pengambilannya gitu ya, supaya kita menganalogikan biar lebih mudah gitu, intinya seperti itu. Kemudian ada track in, mendekati objek. Tentunya kalau track in itu mendekati objek. Nah, ini kenapa kok mendekati objek? Kalau mendekati objek ini adalah fungsinya apa? Ketika kamera itu tidak mampu lagi menangkap objek dengan jelas, gitu ya, untuk memperjelas objek. Nah, biasanya kalau track in ini modelnya seperti apa? Harusnya kalau track in ini adalah menggunakan reel kamera. Selain reel kamera, yang bisa digunakan adalah menggunakan reel tripod. Jadi kakinya tripod kameranya itu ada rodanya yang bisa dijalankan. Cuman kalau misalkan menggunakan reel tripod itu harus kondisi rata. Kalau misalkan enggak ada stabilizernya, maka kamera akan goyang terus. Gitu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan reel itu enggak. Karena apa? Sifatnya reel itu ada bantalannya. Jadi ketika kamera mau dimaju mundurkan itu bisa dengan sangat leluasa tanpa kita mengkhawatirkan ada gerakan di dalam kamera tilt up tilt down-nya kelihatan. Itu kita tidak perlu mengkhawatirkan itu karena sudah menggunakan apa? Reel gitu ya. Kemudian ada namanya track out, yaitu menjauhi objek. Jadi ketika maju mundur itu kan, kalau mundurnya itu adalah track out ya. Kenapa dan apa fungsinya? Apa pentingnya dalam track out itu, Pak? Nah, kalau misalkan dalam track out tentu itu sangat berfungsi ya ketika objek tidak lagi diperlukan untuk pengambilan mungkin medium close up ataupun close up.
Itu kalau misalkan tidak dibutuhkan, maka kamera harus menjauhi objek yang disebut dengan track out. Itu ya teman-teman semuanya. Kemudian di sini ada namanya tata cahaya atau pencahayaan, di mana nanti untuk pencahayaan ini nanti akan saya jelaskan secara detail di pertemuan berikutnya. Cuman ini secara garis besar saja, bahwasanya di dalam produksi itu ada kepentingan untuk pencahayaan. Karena kalau misalkan tidak ada pencahayaan yang baik, maka objek itu bisa saja pikselnya tidak sempurna. Akhirnya apa? Ketika di rangkai menjadi sebuah videografi, itu akan pecah teman-teman semuanya. Itu ya. Kemudian di sini ada tata cahaya. Ada tata cahaya black light, kemudian ada add light area, kemudian ada set light area, dan fill light area, dan key light. Kapan sih menggunakan tata cahaya yang seperti ini? Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi ini secara garis besar saja. Nah, kalau misalkan kita lihat dari gambar yang di sebelah, ini adalah tata cahaya untuk videografi dan ini adalah tata cahaya untuk pengambilan foto produk. Kalau ini namanya softbox, kalau yang ini nanti ini sudah ke studio. Itu kurang lebihnya teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari produksi, yaitu tata suara, di mana ada beberapa macam terkait dengan tata suara ya. Ada lavalier, kemudian ada shotgun, ada handheld, ada bombel, fishbowl gitu ya. Jadi dimana kalau misalkan untuk pengambilan gambar talk show itu bisa menggunakan lavalier karena dia sifatnya minim gerakan atau clip on, bisa seperti itu ya. Kemudian ada shotgun. Shotgun itu difungsikan kapan? Yaitu ketika pengambilan gambar dengan teknik close up atau medium close up. Bisa seperti itu. Nah, contohnya kapan? Waktu wawancara dengan misalkan pengambilan berita itu lebih ke medium close up dan menggunakan teknik pengambilan suara dengan shotgun gitu ya. Kemudian di sini ada handheld. Kapan menggunakan handheld? Jadi kalau misalkan menggunakan handheld ini bisa digunakan pada waktu misalkan acara atau event yang perlu menggunakan MC, jadi bisa pakai handheld ini ya. Kemudian kalau misalkan pakai boom pole atau fishbowl, ini kapan Pak menggunakannya? Ini yang sering saya bahas, jadi kalau nanti bisa pakai pipa peralon gitu aja. Terus kemudian sebenarnya kalau misalkan ini mau beli ada, ini bisa beli sendiri. Tapi kalau misalkan dengan dana minim, ya langkah baiknya nanti pakai peralon gitu aja, dua ini tuh atau lebih kecil. Itu nanti rodenya ditaruh sini, kemudian digabungkan ke kamera. Nanti saya ajarin untuk teknik pengambilannya saja, pengambilan suara, karena pengambilan suara itu tidak boleh lebih dari 75% dari 100% suara yang bisa diambil gitu ya. Ada tekniknya sendiri. Itu ya teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah di pasca produksi. Pasca produksi ini kita membahas tentang capturing atau importing, kemudian ini adalah editing dan rendering. Oke, dimana jenengan bisa menggunakan
banyak tool, banyak software untuk editing. Bisa pakai Movie Maker, bisa pakai Filmora, bisa pakai Premiere Pro. Nah, bedanya apa, Pak? Tentunya kalau misalkan Windows Movie Maker ini karena pengembangannya sangat kurang, maka ada banyak keterbatasan. Sebenarnya di sini akan saya contohkan ada namanya satu lagi, namanya Sony Vegas. Kalau Sony Vegas itu untuk transisinya dia lembut, tapi efeknya kurang. Nah, kalau di Filmora bagaimana, Pak? Kalau di Filmora itu efeknya banyak, cuman untuk transisinya dia terlalu kasar. Nah, kalau Premiere Pro bagaimana, Pak? Kalau Premiere Pro itu dia lebih kompleks, cuman penggunaannya yang kurang user friendly, saya katakan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada noise, dia bisa menghilangkan. Jadi dia bisa menghilangkan noise yang ada. Cuman software-software yang lain belum bisa seperti Premiere Pro. Makanya harus kombinasi. Kalau pengen transisinya soft, efeknya banyak, kemudian ada noise-nya itu perlu dihilangkan, berarti Sony Vegas, Filmora, dan Premiere, 3 software yang bisa digunakan. Jadi nanti melihat kebutuhan dari masing-masing kelompok ya. Kemudian kalau misalkan importing video, tekniknya seperti ini. Kalau misalkan pakai Movie Maker ya, add video atau foto. Kemudian kalau misalkan ini ada split video, nanti jenengan bisa langsung mempraktekkan ya kalau teknik-teknik yang seperti ini. Kemudian pilih salah satu transisi dalam video itu apa saja transisi. Cuman nanti user interface-nya ketika jenengan memakai Movie Maker dengan Filmora dan Premiere Pro itu berbeda-beda. Tapi semuanya pada dasarnya ada efeknya juga dan ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Ini yang dicontohkan adalah pakai Movie Maker ya. Kemudian pilih bagian akan diberi transisi. Mana sih yang akan diberi transisi untuk pemilihan transisi yang ada di sini itu di mana? Nanti dipilih. Kemudian yang selanjutnya adalah text caption. Jadi kalau misalkan beberapa minggu yang lalu kita mempelajari teks, nah pentingnya teks ada di sini teman-teman semuanya. Pemilihan teks, jadi sesuai dengan video yang akan kita buat. Misalkan perlu ketegasan, berarti fontnya pakai apa, jenengan harus merujuk pada Google Font dan jenengan kopikan di sini untuk menentukan teks apa yang akan jenengan pakai dan fontnya atau ukuran fontnya, size fontnya itu berapa. Itu nanti akan memberikan daya tarik tersendiri bagi orang yang akan melihat video yang jenengan buat atau proyek yang akan yang telah jenengan buat sendiri. Kemudian di sini ada keterangan ya. Jadi nanti ada keterangannya, oh ini lagi melakukan apa atau judul atau apapun nanti bisa ditambahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah judul dan kredit title. Nah, ini yang saya bahas juga. Jadi judul ini sangat penting dan akan sangat menentukan orang itu minat untuk melihat film yang jenengan buat atau tidak. Itu di dalam judul. Unsur ketegasan, unsur apapun sesuai dengan film yang akan jenengan buat. Ini juga menjadi unsur penilaian nanti ketika jenengan masuk pada UAS ya teman-teman semuanya. Ini nanti akan saya lihat dulu. Kemudian di sini adalah menggabungkan suara. Kalau misalkan jenengan memerlukan suara tambahan,
jenengan bisa mengimport ya teman-teman semuanya. Import misalkan latar belakang musiknya itu apa dan lain sebagainya. Misalkan menjelaskan tentang edukasi, kemudian latar belakangnya itu dikasih sound effect yang agak rendah dari suaranya jenengan itu bisa. Kemudian menyimpan hasil editing. Jangan lupa nanti menyimpan hasil editingnya itu nanti dalam bentuk apa. Dan diusahakan untuk penyimpanan editing itu nanti jenengan pakai Full HD ya, atau paling tidak 720 ya. Jangan di bawah itu. Dimana nanti ekstensinya boleh pakai MP4 ya. Itu untuk penyimpanan editingnya. Kemudian yang terakhir ada konversi video format factory atau bisa juga disebut dengan rendering ya, dan sebagainya. Jadi jenengan harus menggunakan ketika ngerender kemudian durasinya cukup panjang, maka jenengan bisa menggunakan komputer dan siap-siap menggunakan komputer yang teknologinya ya agak tinggi. Karena apa? Kalau misalkan sampai jenengan itu tidak menggunakan komputer yang speknya tinggi, ketika rendering nanti bisa aja di tengah perjalanan video yang jenengan render itu akan macet ya. Jadi ngeblank, komputernya ngeblank, nggak bisa dibuka. Nah itu yang akan jadi masalah nantinya. Apalagi kalau misalkan belum di save tiba-tiba langsung di render, itu akan sangat berbahaya. Itu ya teman-teman semuanya. Baik, untuk pertemuan hari ini materinya saya cukupkan sekian. Apabila ada yang perlu dibahas, yang perlu ditanyakan, silahkan langsung secara kelompok. Saya lebih suka secara kelompok untuk menanyakan terkait proyek yang akan dibuat atau kebingungan pada materi-materi yang pada hari ini. Atau Pak, mungkin bagaimana untuk menentukan tema itu, langkah-langkahnya lupa kemarin dan lain sebagainya, itu boleh nanti sharing dengan saya melalui WhatsApp ya. Silakan dimanfaatkan, atau nanti kolektif melalui ketua kelas ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh diajukan melalui WhatsApp dari ketua kelasnya. Itu akan lebih baik dan saya lebih fokus untuk menjawabnya, tidak satu-satu. Ketika ada kebingungan tanya japri semuanya, itu akan menjadi kesulitan tersendiri dan responnya pun juga agak lama gitu ya. Baik, saya rasa cukup teman-teman semuanya untuk pertemuan hari ini. Dan jangan lupa ketua kelasnya wajib memberikan nama-nama kelompok kepada saya, dan wajib minggu depan tema dan sinopsisnya sudah siap, peralatannya saya cek, dan kemudian yang terakhir tentunya lokasi dan casting itu sudah dijalankan. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum